Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kitab Sunan At-Tirmizi. Baiklah, yang pertama adalah biografi Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah di kota Tirmiz. Al-Imam At-Tirmizi bernama lengkap Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulaimi At-Tirmizi. Sejak kecil Al-Imam At-Tirmizi ini itu sangat cinta pada ilmu hadis. Karena kecintaan beliau ini menuntut beliau belajar sampai ke luar negeri. Di antara negeri yang beliau kunjungi adalah Hijaz, Irak, dan Khurasan. Dan dalam perjalanan beliau menuntut ilmu hadis di beberapa negeri ini, beliau bertemu dan mengunjungi ulama-ulama besar hadis, di antaranya Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Selain itu juga beliau belajar pada Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghilan, Sa'id bin Abdurrahman, Ali bin Hajar, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ruhiyah, Muhammad bin Amru bin As-Sawak, dan ada banyak lagi guru-guru Al-Imam At-Tirmizi. Perjalanan panjang pengembaraan beliau mencari ilmu hadis, bertukar pikiran dan mengumpulkan hadis itu mengantarkan beliau sebagai ulama yang sangat disegani di bidang ilmu ini. Akan tetapi takdir berkata lain. Daya upaya mulia beliau itu pula pada akhirnya hidup beliau mendapatkan musibah berupa kebutaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun lamanya beliau hidup sebagai tunanetra. Dalam kondisi inilah Al-Imam At-Tirmizi meninggal dunia. Beliau wafat di kota Tirmiz tanggal 13 Rajab 279 Hijriyah pada usia 70 tahun. Barulah di kemudian hari kumpulan hadis dan ilmu beliau itu dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya Makhlul Ibnu Fadl, Muhammad bin Mahmud bin Anbar, Muhammad bin Syakir. Ada juga ulama yang bernama Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, dan ada banyak lagi para ulama-ulama lainnya yang beliau meriwayatkan kembali dan mempelajari hadis-hadis dari Al-Imam At-Tirmizi. Banyak kalangan ulama dan ahli hadis itu mengakui kekuatan dan kelebihan Al-Imam At-Tirmizi. Selain dari kesolehan dan ketakwaan beliau yang sangat tidak diragukan lagi, salah satu ulama seperti Ibnu Hibban Al-Busti, pakar hadis, mengakui kemampuan Al-Imam At-Tirmizi dalam menghafal, menghimpun, menyusun dan meneliti sebuah hadis, sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan hadis para ulama terkenal, termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi banyak mewariskan buku-buku beliau yang sampai pada kita. Jadi ada buku yang sampai kepada kita, ada juga buku yang tidak sampai kepada kita. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah kitab Al-Jami' yang terkenal dengan Sunan At-Tirmizi, kitab Al-Ilal, kitab Asy Syama'il An-Nabawiyah, dan beberapa kitab lainnya. Tapi ada pula kitab-kitab yang tidak sampai kepada kita karena terputus, ya. Karena kita tahu zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Seperti kitab At-Tariq, kitab Az-Zuhud, kitab Al-As-Sama' wa Al-Kunnah, dan lain sebagainya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengenalan kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi berkaitan dengan pembahasan hadis, oleh sebagian ulama biasa disebut dengan Jami' al-Sahih ataupun al-Sahih. Hal seperti ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Khatib Al-Baghdadi, dan juga oleh sebagian ulama yang lainnya diberikan nama Sunan At-Tirmizi.
Adapun penyebutan nama yang pertama dan kedua, yaitu Jami' al-Sahih, menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama, karena penamaan Jami' al-Sahih yang diberikan untuk kitab Sunan At-Tirmizi ini terasa terlalu berlebihan, karena nama Jami' al-Sahih biasanya khusus digunakan untuk kitab-kitab hadis yang membahas tentang hadis sahih saja. Sementara dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini, hadis yang dimasukkan di dalamnya tidak hanya mengenai hadis sahih, tetapi ada juga hadis mauquf, maqtu', dhaif, mu'al-al, bahkan hadis yang sifatnya munkar. Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir. Metode yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi dalam penulisan kitabnya adalah dengan cara menuliskan hadis diurutkan bab per bab. Adapun bab-bab yang ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi secara keseluruhan terdiri dari 2376 bab dan 3956 hadis. Seperti dalam juz 1 itu terdapat 2 bab, yaitu bab Thaharah dan bab salat, yang meliputi 184 subbab dan 237 hadis. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwasanya jumlah 3956 hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini tidak semuanya sahih. Dari keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang paling banyak adalah berkualitas hasan sahih yang mencapai 1454 buah atau kurang lebih 36% dari keseluruhan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi, metode yang biasa digunakan oleh Imam At-Tirmizi adalah dengan mencantumkan judul pada setiap bab. Kemudian beliau memasukkan 1 atau 2 hadis yang mewakili isi dari judul tersebut. Setelah itu, Imam At-Tirmizi mengemukakan opini beliau atau opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut. Apakah hadis tersebut berkualitas sahih, hasan, ataupun dhaif. Imam At-Tirmizi juga seringkali mencantumkan opini-opini para ahli hukum, para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum yang ada dalam kitab tersebut, terutama hukum-hukum fikih. Lebih daripada itu, Imam At-Tirmizi juga menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang berkenaan dengan masalah yang sama. Melanjutkan materi daripada sebelumnya, yaitu materi sistematika dan metode penulisan kitab Sunan At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi menulis kitabnya itu sama seperti kitab-kitab hadis lain seperti biasanya. Para ulama berbeda pendapat tentang karangan Imam At-Tirmizi. Ada yang memberi nama Jami' as-Sahih dan ada juga yang memberi nama As-Sahih. Namun yang terkenal di kalangan para ulama yaitu dengan nama Sunan At-Tirmizi. Nah, ketika sebagian para ulama memberi nama Jami' as-Sahih ataupun Sahih, itu terjadi perbedaan pendapat daripada ulama. Kalau seandainya kitab Sunan At-Tirmizi itu diberi nama Jami' as-Sahih ataupun Sahih, maka hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu harusnya hadis-hadis yang sahih saja. Akan tetapi realitanya dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu mencakup juga hadis-hadis yang mauquf, hadis yang maqtu', hadis mu'allaq, hadis dhaif, dan bahkan mencakup juga hadis-hadis yang munkar. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang nama daripada
karangan Imam At-Tirmizi, Jami' as-Sahih ataupun Sahih. Untuk jalan keluarnya maka para ulama memberi nama Sunan At-Tirmizi. Dan mengenai metode yang dipakai oleh Imam At-Tirmizi di dalam mengarang kitab Sunan At-Tirmizi, yaitu memakai metode bab per bab. Di dalam kitab At-Tirmizi, dalam kitab Imam At-Tirmizi, dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu mencakup 2537 bab. Kitab At-Tirmizi mendapatkan pujian-pujian dari para ulama bukan hanya dari segi penulisannya saja, akan tetapi dari segi penjelasan daripada Imam At-Tirmizi yang mengupas tuntas tentang tema-tema yang terdapat di dalam hadis. Oleh karena itu Imam Ajad Al-Khatib mengelompokkan kitab Sunan At-Tirmizi ini sebagai sebuah kitab hadis yang memenuhi standar penulisan ilmiah. Karena kenapa? Karena di situ disebutkan di situ terdapat penjelasan yang sangat menjabar, yang sangat mengupas tuntas tentang tema-tema yang akan dibahas. Dan kemudian karena di dalamnya disebutkan tentang Sahih, Hasan, kemudian disebutkan tentang nisbat dari hadis yang lainnya, yang jarang sekali ditemui dalam kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya, penilaian dan kritik para ulama terhadap kitab. 1. Penilaian terhadap kitab. Penilaian para ulama jika dibandingkan komentar ulama terhadap kitab Abu Dawud, maka komentar terhadap Sunan At-Tirmizi ini relatif sedikit. Di antara ulama yang menaruh perhatian terhadap kitab Sunan At-Tirmizi ini ialah 1. Ajdu al-Din bin Atshir yang menyatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmizi merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya, bagus susunannya, dan sedikit hadis yang berulang. Di dalamnya juga disebutkan macam-macam nilai hadis yang meliputi syahih, hasan, dhaif, dan berbagai macam ilmu-ilmu mengenai hadis. 2. Abdullah bin Muhammad al-Anshari menyatakan bahwa keistimewaan kitab At-Tirmizi dibandingkan dengan kitab Bukhari dan Muslim ialah karena kitab Bukhari dan Muslim hanya dapat diketahui oleh 8 orang yang melihatnya dan benar ahli dalam ilmu hadis, sedangkan kitab At-Tirmizi ini dapat diketahui oleh orang awam karena terdapat penjelasan di dalamnya. 2. Kritik terhadap kitab. Adapun kritikan terhadap kitab At-Tirmizi ini ialah dari segi hadis yang terkandung di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Ibn al-Jauzi, Ibn Taimiyah, dan Al-Zahabi. Mereka menyebutkan dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis ma'udhu yang menurut Ibn al-Jauzi sebanyak 30 hadis, tetapi kritikan tersebut dibantah oleh Jalal al-Din al-Syuyuti. Memang ada hadis-hadis mengenai al-alam yang dipandang oleh Ibn al-Jauzi sebagai hadis ma'udhu, tapi At-Tirmizi memandang bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah ma'udhu, sebab masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau sekiranya ulama menolak hadis tersebut, niscaya At-Tirmizi tidak memasukkannya dalam Al-Sunan tersebut. Memang di dalam Al-Sunan itu terdapat perawi yang dituduh sebagai pembual hadis ma'udhu, yakni Muhammad bin Sya'id al-Mushlub dan Muhammad ibn al-Qalbi. Tetapi hadis-hadis itu dijelaskan oleh At-Tirmizi dan tidak didiamkan begitu saja. Oleh karena itu, kritikan-kritikan yang ditunjukkan kepada At-Tirmizi tentang hadis ma'udhu ini sesungguhnya tidaklah mengurangi nilai kitabnya yang berisikan ribuan-ribuan hadis yang baik berkenaan dengan tanggapan dan kesaksian para ulama terhadap Imam At-Tirmizi.